Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, ayo ketua kelas disiapkan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca Asmaul Husna dulu ya. Wahid, isnani, salasah. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Karena kita sudah selesai membaca Asmaul Husna, sekarang ustazah mau mengabsen dulu ya. Dali Farahayu, Intan, Isnaini, Vina Mazida. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum ustazah melanjutkan materi kita hari ini, alangkah baiknya kita ulang materi kita yang di minggu yang lalu ya. Adapun pembahasan kita minggu yang lalu yaitu tentang sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah ya. Jadi ustazah pengen mendengar dari anak ustazah apa yang dimaksud dengan fardu kifayah, nak? Ya, betul. Kemudian bagi mayit laki-laki dan perempuan itu kain kafannya berbeda. Kalau bagi mayit laki-laki kain kafannya itu berapa, nak? Betul. Kalau bagi perempuan berapa? Ya, betul. Jadi itu dia pembahasan kita minggu yang lalu ya. Alhamdulillah anak-anak ustazah masih baik. Untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang kurban ya. Adapun tujuan mempelajari kurban ini adalah yaitu agar anak-anak ustazah semua paham bagaimana sih yang dimaksud dengan berkurban dan bagaimana tata cara berkurban, begitu juga dengan pelaksanaan kurban. Kemudian kurban itu berasal dari kata kuroba, artinya dekat. Menurut syariat Islam, kurban artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti cinta atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian sebelum ustazah lanjut, ustazah pengen bertanya, apakah di dalam kelas ini ada yang sudah pernah berkurban? Ada? Alhamdulillah ya. Dan kemudian kurban itu dilaksanakan pada hari-hari tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, hari ke-10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selain dari hari tersebut tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kurban ya. Kemudian baik, di dalam kelas ini apakah ada yang tahu asal mulanya berkurban? Ada, nak? Baik, kalau belum tahu, ustazah ceritakan sedikit ya tentang asal mulanya berkurban. Jadi asal mulanya berkurban itu adalah ketika Nabi Ibrahim rela berkorban atau mengorbankan anak yang sangat ia cintai untuk dijadikan kurban demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang lewat mimpinya ya. Ketika dia bermimpi, Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anak yang sangat ia sayangi ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji Nabi Ibrahim, tapi karena bukti ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim pun rela atau menyetujui untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail.
Kemudian di saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Itulah singkat ceritanya. Jadi sampai mulai dari hari itu sampai sekarang tetap ada yang dinamakan dengan. Jadi semenjak kejadian itulah, atau semenjak terjadinya kisah antara Ibrahim dengan Ismail sampai sekarang, sampai ke umat Nabi Muhammad, atau kita yang sekarang ini adalah sebagai umat Nabi Muhammad masih melaksanakan yang namanya kurban, ya. Baik anak-anak ustazah, jadi untuk hewan kurban ini tidak semuanya bisa dijadikan kurban, ya. Seperti ayam misalnya, itu nggak bisa dijadikan kurban. Kalaulah seandainya ayam bisa dijadikan kurban, mungkin semua orang sudah banyak yang berkurban setiap tahunnya, ya. Jadi hewan-hewan yang dikurbankan itu contohnya seperti sapi, domba, kerbau, kambing, unta, ya. Jadi itulah hewan-hewan yang bisa dijadikan kurban. Kemudian hewannya itu pun harus memenuhi syarat, tidak boleh sakit atau tidak boleh ada cacat, misalnya giginya ompong, atau misalnya telinganya tangkal satu, atau misalnya kakinya pincang, ya. Jadi hewan yang seperti itu tidak diperbolehkan menjadi atau dijadikan hewan kurban karena tidak memenuhi syarat tertentu. Kemudian bagi anak-anak ustazah yang ingin berkurban, ya, bolehlah mulai menabung dari sekarang. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ikut berkurban. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk satu ekor sapi itu biasanya bisa sampai 7 orang, ya. Berarti kita harus ikut berkurban selama 7 kali barulah sempurna jadi seekor sapi atau kerbau, ya. Kemudian untuk tata cara penyembelihannya, ya, kita harus menyiapkan benda tajam dulu. Bendanya ini harus tajam, ya, tidak boleh yang tumpul, ya. Kalau kita jadikan untuk menyembelih hewan kurban pakai benda tumpul, itu sama saja kita menyakitinya, menyakiti hewan tersebut. Jadi harus kita siapkan benda yang tajam. Ada gambar yang ustazah pegang ini. Gambar ini adalah gambar di mana orang-orang sedang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, apa yang kamu lihat di situ? Ya, ada kayu, ya, kayunya ditaruh di bawah, kemudian kepala sapinya atau kepala hewan kurbannya itu ditaruh di atas kayu tersebut, ya. Kemudian kita ketika memotong hewan kurban tersebut harus membaca basmalah, kemudian membaca sholawat Nabi, kemudian mempercepat prosesnya agar hewan kurban itu tidak tersakiti. Baik, kemudian setelah selesai proses penyembelihan, kemudian dipotong-potong, dibersihkan, ditimbang, ya, kemudian nanti barulah dibagi-bagikan, ya. Itulah proses atau tata cara penyembelihan hewan kurban. Sampai di situ anak-anak ustazah paham? Bagi yang ingin bertanya, ustazah persilahkan. Ya, coba kamu amati gambar ini, kira-kira apa yang ingin kamu tanyakan dari gambar tersebut, ya. Oh ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa perbedaan hewan kurban dengan hewan akikah, ya? Kalau hewan kurban itu dagingnya kita bagikan mentahnya. Tapi kalau hewan akikah kita masak dulu, kemudian baru kita bagi-bagikan, atau kita undang orang ke rumah kita, ya. Itu perbedaan antara hewan kurban, salah satu perbedaan antara hewan kurban dan hewan akikah. Kemudian kalau misalnya hewan akikah itu dilaksanakan ketika
bayi baru lahir, misalnya umurnya 7 hari, kemudian 14 hari, kalau nggak sanggup di 7 hari, hari ke-14, kemudian hari ke-21, kemudian begitu sampai seterusnya ya. Nah, jadi akikah itu hanya 1 kali dalam seumur hidup ya. Ada lagi yang bertanya anak-anak Ustazah? Paham? Alhamdulillah ya. Baik, nanti akan Ustazah kasih tugas kelompok ya. Silahkan dibagikan kelompoknya sebanyak 4 kelompok dan akan Ustazah kasihkan apa saja tugasnya ya. Kemudian nanti setelah untuk tugas mandiri atau tugas dibawa pulang ke rumah ya, nanti ketika kamu pulang dari sini tiba-tiba di jalan ketemu dengan hewan yang kena tabrak misalnya, contohnya ayam misalnya ya, apa yang harus kamu lakukan kepada ayam tersebut ya. Itu untuk tugasnya nanti ketika sampai di rumah. Untuk tugas kelompoknya Ustazah bagi menjadi 4 kelompok. Silahkan dibagi kelompoknya. Baik, itulah kira-kira pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang kurban. Jadi kesimpulannya adalah berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, kemudian dilaksanakan pada hari-hari tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, hari ke-10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selain dari hari itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kurban ya. Kemudian dagingnya itu kita bagi mentahnya, bukan yang sudah dimasak, akan tetapi kita bagi yang mentahnya ya. Baik anak-anak Ustazah, untuk pembahasan kita selanjutnya kita akan membahas tentang jual beli ya. Kita akan membahas tentang jual beli ya. Mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Kurang dan lebih Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.